Oke, selamat sore, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Nah, sebelum lanjut untuk laga malam hari ini, saya sedikit mereview laga-laga kemarin malam. Ini masuk ya, tetapi terpleset di sini saja. Oke, masuk. Dan dari keseluruhan hanya kurang beruntung di sini di Maccabi Haifa. Saya kira skornya 0-0, tetapi 0-6 mungkin dibantai. Kemudian ada pertandingan Galatasaray berhadapan dengan Antalyaspor under atau handicap, lebih ke handicap profit. Kemudian ada Giresunspor, Ayatspor nahan setengah masuk. Kemudian Trabzonspor versus Besiktas ini draw, ini tidak masuk. Dan ada ini Hapoel Haifa menang dengan skor 2-1 masuk. Ini Maccabi Netanya menang skor 1-0. Oke. Dari keseluruhan Sibro masih sangatlah profit, hanya satu saja kurang beruntung. Oke, dan tanpa berlama-lama akan langsung saya bahas untuk laga malam hari ini. Dan untuk laga malam hari ini terlebih dahulu saya akan membahas liga-liga cacing terlebih dahulu, dan nanti akan saya bahas berikutnya di channel sebelah ada liga-liga top Eropa, mungkin di Liga Inggris atau liga lainnya. Saya akan membahas mulai dari Liga Belgia ada 2 laga, kemudian Skotlandia 1 laga, kemudian dari Liga Super Turki 1 laga. Kemudian tidak jauh menarik ini dari Piala AFF ada Thailand berhadapan dengan Vietnam, kemudian dari Liga Australia Sydney. Oke. Dan langsung saja saya membahas di laga yang pertama. Saya pergi ke pertandingan Oostende yang akan berhadapan dengan Genk. Ini laga dini hari, dan melihat dari pasaran handicap di mana Genk memberikan power handicap paling tinggi 3/4 kalau tidak salah, 3/4 handicap kepada tuan rumah Oostende ini. Dan saya sedikit melihat dari line up pemain di mana tuan rumah Oostende ini memiliki sekitar ada 5 pemain yang cedera, kemudian tim tamu Genk ada 3 pemain cedera. Dan melihat dari peringkat sementara untuk kedua tim ini tidaklah begitu jauh, di mana tuan rumah Oostende berada di peringkat 11, kemudian Genk berada di peringkat 9. Jadi untuk perolehan poin kedua tim ini hanya selisih 3 poin saja. Dan saya sedikit melihat dari 5 laga terakhir untuk kedua tim ini bisa dikatakan cukup sama-sama hancur. Kemudian dari sejarah pertandingan kedua tim ini pernah memenangkan laga, dan di laga terakhir dimenangkan oleh Oostende dengan skor 3-4. Tetapi saat melihat performa Oostende bermain kandang menghadapi Genk bisa dikatakan kurang bagus. Tetapi saya cukup yakin walaupun Oostende ini banyak pemain yang cedera, kemungkinan besar mereka mampu menahan gempuran dari tim tamu Genk. Nah, tanpa berlama-lama untuk laga ini saya pick di Oostende. Nah, 3,1 mungkin 1 handicap atau 3/4. Oke, seperti itu. Kemudian di laga yang kedua saya membahas pertandingan Standard Liège berhadapan dengan Waregem. Oke, dan mengenai dari laga ini berlangsung pada jam 10 malam, dan saya sedikit melihat dari line up pemain untuk kedua tim ini, di mana tuan rumah cukup banyak memiliki pemain yang cedera, ada 3 pemain dan 3 pemainnya lagi masih dipertanyakan. Kemudian untuk tim tamu Waregem hanya 1 pemain saja. Dan melihat dari pasaran handicap untuk kedua tim ini untuk laga ini, di mana tuan rumah memberikan power handicap paling rendah yaitu 3/4 handicap pada tim tamu Waregem. Dan saya sedikit melihat dari laga terakhir Waregem 1 kali kemenangan dan 3 kekalahan. Kemudian untuk performa Standard Liège cukup bagus. Dan melihat dari line up pemain, bukan line up, tapi dari peringkat sementara Standard Liège masih berjuang di peringkat 12 dengan meraih 23 poin. Kemudian ada Waregem yang meraih 20 poin berada di peringkat 16. Dan mengenai dari laga ini saya akan lebih standar di win saja. Oke. Mungkin selisih 1 gol untuk laga ini. Oke. Kemudian saya pergi ke Liga Skotlandia Premiership. Dan mengenai dari laga ini saya akan membahas pertandingan Dundee United yang akan berhadapan dengan Hibernian, dan untuk laga ini masihlah belum selesai. Jadi nanti bisa teman-teman pantau, karena untuk sore hari ini masih memunculkan 2 pilihan handicap saja. Dan mengenai dari laga ini melihat dari pasaran handicap Dundee ini cukup banyak pemain yang cedera, sekitar ada 6 pemain yang cedera, kemudian 2 dipertanyakan.
Kemudian untuk tim tamu Hibernian ada 3 pemain saja, dan melihat dari peringkat sementara untuk kedua tim ini, di mana tuan rumah Dundee berada di peringkat 6 dengan meraih 25 poin, kemudian Hibernian berada di peringkat 5. Oke, mereka hanya selisih 1 poin saja untuk kedua tim ini, di mana melihat pasaran handicap Hibernian lebih mengepur Dundee. Oke, Dundee berada di peringkat 6, Hibernian berada di peringkat 5. Namun laga ini memang sangatlah berisiko. Bisa jadi laga ini berakhir imbang, tetapi lihat dari performa kedua tim memang Hibernian sangat diunggulkan untuk laga ini, mengingat dari sejarah pertemuan kedua tim ini saat Hibernian bertandang ke markas Dundee memang Hibernian selalu perkasa. Tetapi saat melihat dari peringkat sementara sangatlah mepet, saya berani berada di Dundee United menahan setengah handicap. Oke, nanti mungkin ada perubahan, bisa kita cuci. Kemudian di laga berikutnya ada dari Liga Super Turki, saya membahas pertandingan Rizespor berhadapan dengan Gaziantep. Oke, ini pertandingan awal. Dan mengenai dari laga ini, melihat dari line up pemain untuk kedua tim ini, kemungkinan besar bisa jadi laga ini imbang. Oke, Gaziantep berhadapan dengan Rizespor, cukup banyak pemain yang cedera untuk Gaziantep, sekitar ada 7 pemain. Oke, 7 pemain yang cedera, kemudian Gaziantep ada 4 pemain saja. Dan sedikit melihat dari peringkat sementara untuk kedua tim ini, bisa dikatakan sangatlah jauh, tetapi dari pasar handicap sangatlah aneh, karena memang kedua tim ini sama-sama memberikan per 4 handicap. Dan melihat dari peringkat sementara, Gaziantep berada di peringkat 17 dengan meraih 17 poin. Kemudian untuk Gaziantep berada di peringkat 12 dengan meraih 25 poin. Kemungkinan besar untuk laga ini Gaziantep berada di zona merah, dan mereka menjadi tuan rumah untuk laga malam hari ini dan mencoba untuk meraih 3 poin, dan mungkin itu penyebabnya bisa terjadinya bolak-balik atau kedua tim sama memberikan per 4 handicap. Oke, mana dari laga ini saya melihat berada di Rizespor nah per 4 handicap. Oke, dan berikutnya saya membahas di Piala AFF, di mana mempertemukan tim Thailand berhadapan dengan Vietnam, di mana leg pertama sudah dimenangkan oleh Thailand dengan skor 2-0. Dan melihat dari statistik pada waktu itu, bisa dikatakan terjadi jual beli serangan. Itu sangatlah seru. Kemungkinan besar untuk laga malam hari ini Vietnam lebih bermain terbuka dengan mencoba meraih kemenangan dengan skor 3-0. Mungkin sedikit berat ya, sedikit berat mengingat Vietnam ini dari sisi penyerangan memang mereka sedikit tumpul, tidaklah seperti Thailand ataupun Indonesia yang sudah kemarin memastikan lolos ke final. Oke, dan untuk Thailand berhadapan dengan Vietnam, saya melihat dari pasaran handicap mungkin sangat bagus berada di Thailand menurut pasaran handicap. Oke, Thailand, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, banyak kejutan. Oke, dan analisa Thailand tumbang dengan skor 1-0, mereka masih tetap bisa lolos, tetapi saya cukup yakin Thailand tidak akan mau dipermalukan dan atau ditumbangkan oleh Vietnam. Draw bisa jadi laga ini. Kemudian di laga terakhir saya pergi ke Liga Australia, di mana mempertemukan Pecarcur berhadapan dengan Sydney. Oke, sedikit sulit untuk mengungkapkan tim ini. Melihat dari kedua tim ini sama-sama memberikan per 4, tetapi tim yang paling dominan memberikan per handicap adalah Sydney, karena mereka memberikan per setengah handicap. Lihat dari peringkat sementara untuk kedua tim ini, Pecarcur berada di peringkat 1 dengan meraih 13 poin, kemudian Sydney berada di peringkat 7 dengan meraih 5 poin dari 5 laga. Ini awal musim di Liga Australia, dan untuk laga ini saya melihat peluang berada di Sydney. Oke, menahan per 4 handicap. Nah, itu dia beberapa laga yang sudah saya jelaskan. Nanti akan saya bahas lagi untuk liga-liga top Eropa, mungkin di Liga Inggris. Dan saya akan perjelas lagi mulai dari Liga Belgia, Oostende berhadapan dengan Genk, lebih ke Oostende menahan 1 handicap. Silakan handicap bisa teman-teman sesuaikan jika ingin sejalan dengan analisa saya. Kemudian Standard League saya lebih ke win kan saja, karena memang odds win sangatlah bagus, sekitar berapa itu 1,5 sekian. Untuk odd win itu sudah cukup bagus. Kemudian Skotlandia Premiership, Dundee menahan setengah handicap. Kemudian dari Liga Turki ada Rizespor menahan per 4 handicap. Piala AFF Thailand menahan per 4 handicap, ataupun bisa like-likekan sedikit barbar. Oke.
Kemudian ada lagi dari Liga Australia, ada Sydney menahan perempat handicap. Nah itu saja untuk analisis laga malam hari ini. Oke, nanti akan saya bahas untuk liga-liga top Eropa di sebelah. Terima kasih, selamat siang, salam olahraga.